Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudara yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan saya Hasanuddin. Dalam video yang lalu sudah saya sampaikan tentang makna dan tujuan daripada puasa. Selanjutnya di dalam video kali ini saya akan mencoba membuka wawasan hati kita, membuka wawasan pikiran kita untuk masuk ke dalam Ramadan. Ramadan itu kan artinya pembakarannya. Jadi setiap insan yang ketika masuk ke bulan Ramadan siap dibakar. Dibakar apanya? Dibakar hawa nafsunya tentu. Sebab di dalam bulan Ramadan ini sudah jelas-jelas sebagai alat pembakarnya adalah Al-Quran. Di bulan Ramadan kan diturunkannya Al-Quran. A'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Jadi di bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai hudan bagi manusia, dan tentunya sebagai penjelas, pemberi petunjuk, dan penjelas sebagai pembeda. Jadi ketika Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, yang tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, yang disebut dengan Nuzulul Quran, ya tentunya Al-Quran yang diturunkan itu bertahap, berangsur-angsur, tidak sekaligus. Artinya apa? Setiap manusia ketika melakukan apapun tentunya kita harus step by step. Artinya tidak boleh kehidupan kita ini ketika kita melakukan sesuatu itu berbarengan. Ya harus selesaikan satu persatu. Kan di dalam Al-Quran ketika Baita Farugta Fangsub, ketika selesai satu perkara, selesaikan perkara yang lain. Sepertinya contohnya seperti apa? Sholat. Ketika sholat selesai, kan kita dilanjutkan dengan auratnya, dengan wiridnya, dengan zikirnya. Jadi jangan disamakan antara sholat dengan wiridnya. Jangan dibarengkan, jangan disatukan. Ketika kita selesai mengerjakan sesuatu, selesaikan yang lain. Biar selesai aja dulu. Oleh sebab itu ketika manusia dijadikan oleh Allah, manusia tentu berangsur-angsur. Itu pun Al-Quran diturunkannya berangsur-angsur. Artinya perjalanan hukum kan perjalanan manusia. Perjalanan hukum adalah perjalanan manusia. Dan hukum tidak akan ada ketika manusia itu belum lahir. Makanya begitu lahir, nah di sanalah mulai hukum itu berjalan. Semenjak mulai kecil, bayi, kemudian menanjak dewasa, mulai usia 7 tahun disuruh sholat, kemudian 10 tahun tidak sholat, dipukul, tapi sampai menurut ya melakukan sholat. Kalau sudah dia mengikut sholat,
atau mengikuti sholat, jangan diteruskan memukulnya. Kemudian begitu 15 tahun, manusia kan udah mulai akil balik. Tamam khamsa asyarata sana. Kan tanda balik itu kan ada 3. Yang pertama, ketika 15 tahun umur manusia itu sudah jelas hukum apapun masuk di dalamnya. Baik buruknya pasti dipertanggungjawabkan oleh manusia ketika manusia masuk ke umur 15 tahun. Oleh sebab itu, ketika manusia masuk ke 15 tahun, mau tidak mau, di sanalah hukum mulai berjalan. Dan sebagai fardu ain, dia mendapatkan sendiri, kemudian menanggung sendiri. Apabila dia salah, ya tanggung kesalahannya. Benar tentunya dia akan selamat. Kalau dia mengikuti arah syaitan, ya pasti kecelakaan ada. Tapi ketika mengikuti arah Nabi, ya insya Allah dia mempertanggungjawabkan akan ada keselamatan. Oleh sebab itu ketika 15 tahun umur manusia, baru di sanalah tahu persis bagaimana dia melakukan perjalanan hukum ini, melakukan perjalanan hidup ini, melakukan apapun yang diperintahkan, dan meninggalkan apa yang dilarang. Itulah yang disebut dengan takwa. Makanya puasa itu supaya manusia menjadi takwa. Tentu dengan ketakwaan itu manusia tidak akan rugi. Dengan takwa itu manusia tidak akan celaka. Tapi ketika dia mau bertakwa kepada Allah, ya artinya kan imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi, kan itu menurut ulama arti daripada takwa. Melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Saudara-saudara, di dalam bulan Ramadan ini kan artinya kan pembakaran. Ketika masuk ke dalam bulan Ramadan, artinya kita dibakar dengan berbagai macam ujian, dibakar dengan rasa lapar, dibakar dengan rasa haus, dibakar dengan menahan diri dari bercampur dengan istri. Artinya dibakar. Ya, jangan sampai hawa nafsu itu keluar. Namanya juga dibakar. Ya kalau kita misalnya kuat dalam ujian, kuat dalam cobaannya, tentu insya Allah akan lulus di dalam pembakaran itu. Ya dibakar semuanya. Artinya supaya ketika dibakar 1 bulan itu, supaya manusia bisa mewarnai 11 bulan berikutnya. Kalau dia belajar sabar, dibakar cara-caranya sabar. Dengan puasa kan bisa diatur waktu, disiplin waktu. Ketika kita lagi tidur nyenyak, kita harus bangun untuk sekedar mempersiapkan untuk puasa. Artinya untuk ketika kita tidur nyenyak harus dibangunkan dan harus bangun untuk sholat tahajud, kemudian sahur, lalu menunggu imsak, bersolat subuh. Yang biasanya kan kita sholat subuh suka 5:30 atau kadang-kadang jam 6. Dan sekarang dipindahkan waktunya ke jam 3, persiapan sahur, kemudian tahajudnya ya. Menunggu subuh itu kan Masya Allah. Bagi orang yang nggak biasa itu kan itu siksaan. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa, itu akan menjadi kemudahan dan kenikmatan tersendiri. Begitu masuk subuhnya dia melaksanakan sholat subuh, walaupun dingin,
kita berjamaah sholat subuh sampai matahari mulai terbit, mulai terasa tuh. Biasanya kan pagi-pagi kita suka makan roti, makan minum susu dan sebagainya. Tapi ketika keluar matahari kita mulai di sana tuh, mulai diuji tuh kebiasaan-kebiasaan kita yang biasa di pagi hari itu sekarang tidak. Terus siang sedikit mulai terasa haus, mulai lapar karena biasa sarapan pagi mulai itu. Bagi orang yang tidak kuat iman itu bisa-bisa ya makan gak karu-karuan. Ngomong sesama orang kan puasa, tapi ketika kenyataannya kan dia tidak puasa. Karena mungkin kalau sholat kan dilihat orang ya, kalau puasa nggak dilihat orang, hanya yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya as-saumuli wa ana ajzibihi, puasa itu bagiku dan akulah yang akan memberikan pahala. Makanya puasa itu Masya Allah berat. Ketika masuk siang itu kan rasa lapar mulai datang, rasa haus sepertinya menusuk tenggorokan. Mulai itu kalau nggak kuat iman, Masya Allah. Tapi ketika ada dorongan takwa tadi, keimanan tadi, makanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dorongan imanlah yang sangat kuat sampai dia mulai bersabar. Dia merasakan ya 20, ya artinya 11 bulan kita makan terus-terusan, 1 bulan dipinta untuk berpuasa. Itu pun enggak 24 jam, cuma 12 jam. Tapi beratnya bukan main, makanya dipanggil orang-orang yang beriman. Kalau enggak kuat iman, itu Masya Allah. Susahnya dan beratnya ibadah berpuasa. Makanya dibakar. Jam 1, jam 2, udah mulai itu. Kalau bagi orang yang nggak biasa putus asa itu. Antara diteruskan atau tidak. Padahal kalau misalnya buka siang hari juga orang nggak bakalan ada yang tahu. Tapi disinilah dengan keimanan dan keislaman yang kuat, karena dia ditunjuk orang yang berpuasa itu supaya menjadi la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang takwa. Itu dilewati semua sampai dia masuk ke maghrib. Alhamdulillah. Itu pada waktu itu, pada hari itu kita bisa lulus karena kita berhadapan lagi dengan sholat maghribnya, lalu masuk ke taraweh, sholat isya harus taraweh lagi, malamnya harus bangun lagi, sahur lagi, puasa lagi. Selama itulah manusia dibakar benar-benar. Bagi kita yang biasa, yang setiap tahun berpuasa, itu mungkin mudah-mudah saja, tidak akan ada persoalan apapun. Tapi ketika orang yang baru mau melaksanakan puasa itu berat banget. Makanya pada saat itu dibakar hawa nafsunya. Hawa nafsu makan dibakar di bulan puasa. Hawa nafsu apapun dibakar di bulan puasa. Makanya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Ketika kita belajar di bulan Ramadan ini membaca Al-Quran, mulai Al-Quran itu bukan hanya dibaca, tapi Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan ini supaya orang yang berpuasa di bulan Ramadan bisa menurunkan Al-Quran di dalam perilakunya. Artinya berjiwa Quranis.
ucapannya sesuai dengan Al-Quran, langkahnya sesuai dengan Al-Quran, hatinya sesuai dengan Al-Quran, pikirannya sesuai dengan Al-Quran. Apapun yang dia perbuat itu sesuai dengan Al-Quran. Makanya tentu Al-Quran kan dekat dengan kalimat wahyu. Kalau tidak wahyu ya pasti nafsu. Kalau biasanya kan kita di hari-hari yang lain atau di bulan-bulan yang lain, hawa nafsu itu kan selalu mendominasi diri kita. Nah, saatnya lah di bulan Ramadan ini membuka wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadikan apapun yang kita lakukan itu berwahyu semua, beriktimam semua, berdalil semua, berquran semua. Artinya Quran. Tidurnya pun sesuai dengan Quran, apapun dengan Quran. Subhanallah. Makanya Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Perilaku kita usahakan seperti Al-Quran berjalan. Karena khuluqul Quran, keadaan Nabi kan seperti Al-Quran berjalan. Artinya kemanapun dia pergi tidak menjadi onar, nggak bikin onar. Kemanapun dia pergi, hinggap dimanapun tidak ada dahan yang patah. Kan ada kalimat masalul mukmin kamasalin nahal. Perumpamaan orang mukmin itu persis seperti tawon. Kita lihat tawon kan, tawon itu kalau kita lihat dia punya keistimewaan banyak. Tawon itu biasanya yang dimakan itu selalu saripati bunga, yang diisap saripati bunga. Jarang tawon makan tahu atau tempe, apalagi minuman keras, makanan-makanan yang haram ya. Tawon itu selalu putik saripati bunga. Dia makan saripati bunga. Artinya umat Islam itu apa? Ketika dia makan makanan yang halal, yang thayyibat, yang halal dan thayyibat. Halal jelas halalnya, thayyibat bersih, artinya suci, bersih, dan bergizi. Ya walaupun bersih tapi kalau tidak bergizi, kalau bergizi kalau nggak halal, nah, artinya halal dan thayyibat. Halal betul, dia banting tulang, kerja keras, peras keringat, banting tulang, segala sesuatunya dipakai perkara yang halal. Dia kerja di tempat yang halal, makan minum di tempat yang halal, kemudian hasilnya pun hasil yang halal. Luar biasa. Itu namanya tawon yang diisap selalu saripati bunga. Lalu yang kedua, yang dikeluarkan oleh tawon itu madu. Luar biasa kan? Yang dikeluarkan oleh tawon adalah madu. Bagaimana umat Islam? Apa yang dia ucapkan, apa yang dikeluarkan dari mulutnya selalu mengenakan orang, tidak pernah menyakiti orang, menyehatkan, memberikan energi kepada orang, memberikan semangat kepada orang, tidak pernah melemahkan orang, tidak pernah menghina orang, tidak pernah memfitnah orang. Subhanallah. Yang dikeluarkan selalu madu, tidak pernah racun. Apa yang diucapkan selalu hal-hal yang benar, yang hak, kulil hak walau kana murrun. Selalu yang diucapkan itu yang hak, walaupun hak itu adalah pahit. Tidak pernah racun yang dikeluarkan, tidak pernah sombong di dalam bergerak. Dia selalu tawadu, selalu mengenakan orang, tidak pernah
memberikan ketidaknyamanan kepada orang. Dia selalu, Masya Allah, berpikir husnuzon. Ya, husnuzon itu baik sangka. Tapi artinya terlalu baik sangka juga kurang baik. Terlalu suudon tidak baik. Terlalu husnuzon pun tidak baik. Yang baik itu ya jangan jauhi prasangka zon. Kan wajitanibu ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadzon. Jauhi orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Jangan terlalu baik sama orang itu. Kalau jahat gimana? Jangan terlalu menyangka jelek. Nanti kalau baik kan kita malu sendiri. Artinya jangan terlalu banyak sangka kepada orang. Artinya harus hati-hati. Ittaqullah haitsuma kuntum. Hati-hatilah. Siapa tahu yang baik, yang kelihatannya di depan kita baik, padahal di belakang menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, kan banyak seperti itu. Atau kelihatannya sangar, kelihatannya tidak bersahabat, pada prinsipnya kok bisa menolong kita. Kan banyak orang-orang seperti itu. Ya makanya kita biasakan yang keluar baik, yang diucapkan baik, yang dilangkahkan baik. Masya Allah. Yang dimakan baik, yang dikeluarkan juga baik. Kita ngambil harta yang halal dengan baik, mensodakohkan pun, menginfakkan harta pun dengan hal yang halal, dengan harta yang halal. Kita baik misalnya ngambil dengan yang halal, tapi ketika menggunakan itu harta malah tidak baik, nah, itu salah juga. Jadi yang dimakan baik, yang dikeluarkan pun baik. Dia mendapatkan sesuatu yang baik, dikeluarkan pun dengan cara yang baik. Itu tahun yang kedua. Tahun yang ketiga, dimanapun dia hinggap, kemanapun dia pergi, tidak pernah ada dahan yang patah. Coba aja lihat, ada nggak ketika tahun hinggap, ada yang patah nggak? Tidak ada. Artinya apa itu? Umat Islam itu, kemanapun dia pergi, dimanapun dia tinggal, tidak bikin onar. Tidak memusingkan orang. Tidak bikin jengkel orang. Tidak pernah marah orang. Dia senang aja melihat kita. Senang, bahagia, nyaman melihat kita itu. Karena kita tidak pernah bikin ulah. Makanya umat Islam penting waspada dan hati-hati. Makanya ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Artinya ya hati-hatilah. Hati-hati kita di jalan, hati-hati di rumah, hati-hati di lingkungan, hati-hati di mana saja. Dengan hati-hati itu berarti itu orang sudah masuk ke dalam ketakwaan yang luar biasa. Yang keempat, tahun itu coba aja lihat. Jangan coba-cobain. Diusik sedikit tahun itu, kemanapun kamu lari dikejar. Ngilam masih ditungguin. Itu tawon. Makanya tawon itu umat Islam seperti tawon, ketika diusik aja sedikit, umat Islam itu seperti Masya Allah. Ya kita lihat orang-orang yang hebat di dalam keislamannya. Kalau kita kan namanya juga ya termasuk ada apul iman ya. Nah, ada apul iman, selemah-lemahnya iman. Kalau mereka itu kan seperti Rasulullah. Kan kata Rasul, man ro'a minkum mungkarun falyughayyir biyadihi.
barang siapa yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangan. Itu kan keren. Orang yang melihat kemungkaran dirubah dengan tangan. Sampai dia berani berantemnya melihat kemungkaran itu. Berani berkorban. Itu kan luar biasa. Melihat kemungkaran di mana-mana dia berani berperangnya. Berani mengobrak-abriknya. Itu kan prinsip Rasul. Asyidda walal kufar. Dengan sifat kekafiran itu, dia benar-benar keras, tegas. Wal yughayyir biyadihi. Dia merubah dengan tangannya, dengan powernya, dengan kekuatannya. Segala kekuatan pikirannya dikerahkan. Kekuatan jiwanya dikerahkan. Kekuatan tangannya. Bahkan dia jago kungfu, kungfunya dimanfaatkan untuk merubah kemungkaran. Luar biasa. Dia sebagai aparat, dia menegakkan keadilan dan kebenaran. Dia benci terhadap kemungkaran. Benci ketidakadilan. Benci kesewenang-wenangan. Sebagai aparat, pemerintah punya aparat. Dia punya power. Luar biasa. Kalau semua terjun ke dalam lingkungan itu, dia masuk ke dalam kan pembagian tugas ya. Ya, pembagian tugas. Kalau power itu kan urusannya pemerintah. Dia punya polisi, punya tentara. Ketika menghadapi kemungkaran, wah hadapi dengan, bila perlu dengan senjatanya, bila perlu dengan kekuatan badannya, jago silatnya, jago kungfunya, jago main po-nya. Dia hadapi. Coba aman. Rasulullah juga kan seperti itu. Ketika Rasulullah wafat, baru Umar siap. Umar bin Khattab itu adalah orang yang paling depan untuk membela agama Islam, membela iman dan Islam, membela dan menghancurkan kemungkaran-kemungkaran. Abu Bakar As-Siddiq juga sama. Wah, banyak sekali ya. Ketika keimanan dan keislaman itu tertanam dalam jiwa, dia tidak akan takut dengan apapun. Makanya kalau misalnya ada orang yang mencibir dengan dorongan iman tadi, kekuatan iman tadi, yang bisa menghancurkan berbagai macam kekuatan apapun, hanya dengan tangan kosong, jangan heran. Karena kekuatan iman dan Islam itu mengalahkan senjata apapun. Lihat orang-orang Palestina ya, menghadapi Israel itu dengan tank-tank bajanya itu hanya dihadapi dengan kerikil, lemparan kerikil. Masya Allah. Itu kekuatan iman dan Islam. Dia ingin merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Ya kalau misalnya nggak sanggup, kata Nabi, fa'ilam yastati fabilisani. Kalau tidak sanggup dengan kekuatan tangan tadi, dengan power tadi, ya dengan lisan. Bagian ulama tuh. Ulama itu Masya Allah. Ada orang ulama yang beraninya untuk menegakkan hak akhir-akhir ini. Dan insya Allah akan berhasil ketika keimanannya itu kuat untuk menuju kekuatan-kekuatan tadi. Dengan lisannya. Ya kulil haq walau kana murran. Katakanlah yang hak walaupun hak itu adalah pahit. Kan banyak sekarang orang yang tidak enak kalau dia melihat kemungkaran. Tidak nyaman kalau dia melihat ya orang-orang yang berbuat zalim. Tidak suka dia melihat orang-orang yang melakukan ketidakadilan.
dia senantiasa ingin merubahnya dengan lisan tadi. Ya ulama-ulama yang hebat itu, kita kan ada pul iman, makanya kita aminkan. Karena kita tidak bisa untuk seperti mereka itu, ya hanya sekedar berdoa, semoga mudah-mudahan mereka itu diberikan kekuatan jalan keluar oleh Allah. Jangan dibuli, Masya Allah. Orang menegakkan keadilan dan kehebatan di dalam keimanannya. Dia ngomong sebenar-benarnya. Omongan dia itu benar-benar Al-Quran, saya lihat. Omongan dia itu benar-benar hadis, ucapan Rasul. Benar-benar hak. Tapi aneh, orang-orang menanggapinya banyak sekali yang mencibirnya, dianggap nyalahi aturan lah, itulah, inilah. Kita kan nggak bisa seperti mereka. Ya mestinya kita harus mendukung dengan kekuatan doa. Pan doa saiful mukminin, doa itu adalah pedangnya umat Islam. Kita dorong dengan doa. Dia dorong dengan apa? Kalau ada harta, dengan harta. Kalau ada dengan apapun lah, dengan kasih sayang kita. Dengan doa kita supaya mereka itu benar-benar menegakkan keadilan, tidak bosan-bosan. Dan sepertinya mereka tidak akan bosan menegakkan keadilan dengan lisannya. Karena dia benar-benar seperti Rasul ketika khutbah itu, ihmarrat ainahu, dia memerah dua matanya itu untuk menegakkan keadilan itu seperti itu. Washtadda ghadabahu, bahkan dia itu seperti marah ketika menyampaikan hak dan menyampaikan keadilan. Orang yang terdolimi itu benar-benar dia bela. Orang yang dolim dia hantam, yang didolimi dia bela mati-matian sampai darah penghabisan. Itu luar biasa itu umat Muhammad, dan kita dukung seperti itu. Ya kalau misalnya hanya tabligh atau menyampaikan pendapat, menyampaikan Islam itu lemah gemulai, ya gimana? Makanya ketika menyampaikan hak, dia tegas. Asyidda walal kufar, melihat kemungkaran, kekafiran, sifat kezaliman, dia tegas benar-benar. Sesuai dengan dalil, sesuai dengan arahan hukum, sesuai dengan hukum agama, baik hukum negara. Dia tahu, kalau kita nggak tahu apa-apa. Hukum Al-Quran tidak tahu, hukum pemerintah buta. Mereka berani itu karena tahu hukum Islam, tahu hukum Allah, tahu hukum pemerintah. Subhanallah. Makanya kita berdoalah kepada Allah. Berdoa kepada Allah supaya kita dirahmati, diberkahi, diridhoi. Jangan dibuli. Orang-orang yang hebat itu. Kalau tanpa mereka alam ini sepertinya cepat hancurnya. Tanpa mereka alam ini cepat robohnya. Makanya itu adalah paku dunia, paku alam ini, mereka itu. Subhanallah. Makanya berdoalah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah. Saiful mukminin. Ya, mudah-mudahan kita sadar ya. Sadar bahwa yang membuli orang-orang yang hebat itu setengahnya warasatul anbiya. Bahkan warasatul anbiya, bukan setengahnya lagi. Maksudnya setengahnya wali jadi warasatul anbiya. Masya Allah. Kalau tanpa pewaris para nabi ini, alam ini gimana? Mau sampai bagaimana Islam ini ke kita? Kalau tanpa beliau, tanpa mereka-mereka yang berani menyampaikan hak. Lalu kalau tidak mampu menyampaikan seperti itu,
yang tegas, lugas, yang benar-benar hebat dalilnya. Kalau kita tidak bisa dengan kekuatan, tidak bisa dengan tangan, tidak bisa merubah kemungkaran, dengan lisan tidak bisa merubah kemungkaran, ya dengan hatilah berdoa. Itu adapul iman, selemah-lemahnya iman. Ya kalau kita pembagian tugas nih, yang dengan tangan itu, dengan power itu pemerintah, dia punya aparat, rubah kemungkaran dengan pemerintah. Kalau lisan dengan ulama, ulama punya, dia berbicara ngomong. Insya Allah. Ada yang ngomong, dicibir. Dosa itu, dosa gede itu. Dosa besar bagi orang-orang yang tidak sanggup merubah kemungkaran dengan lisan, malah mencibir. Dengan hati berdoalah, berdoa perjuangan mereka supaya lancar, perjuangan mereka supaya benar-benar diridhoi Allah, diberkahi Allah, diberikan kekuatan dohir dan batin. Subhanallah. Itulah penting. Penting bagi kita di puasa ini, di bulan puasa ini, menghadapi puasa ini, diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Diturunkannya Al-Quran itu di bulan Ramadan. Itu hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatim minal huda wal furqan, dan penjelas untuk memberikan petunjuk dan pembeda. Orang yang diturunkan Al-Quran itu pasti dia akan memberikan petunjuk, akan jadi petunjuk orang, dan memberikan petunjuk diri dan memberikan petunjuk kepada orang lain. Makanya zalikal kitabul la raiba fihi hudan. Inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk sebagai hudan petunjuk dalam muttaqin, bagi orang-orang yang takwa. Itu dekat ketakwaan. Puasa bertujuan untuk takwa, Al-Quran pun sebagai hudan, pantas di bulan Ramadan. Makanya Quranislah turun kita. Kita harus Quranis di dalam kehidupan kita. Kita harus benar-benar akhlak kita Quranis. Perbuatan kita itu mengeluarkan Al-Quran sebagai Al-Quran berjalan. Dan pembeda. Kalau kita lihat perbedaan manusia. Perbedaan manusia itu kalau kita mampu, itu akan tahu, akan bedanya, membedakan antara benar dan salah. Dia akan bisa membedakan, kan wal furqan ya. Manusia itu ketika berpuasa, dia sebagai orang yang Quranis, karena turunkannya Al-Quran di bulan Ramadan, ya sikap kita Quranis itu sebagai, dia akan membedakan, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dia menjadi Al-Faruq, bisa membedakan hak dan batil. Masa kita puasa terus-terusan tidak bisa membedakan antara hak dan batil sih? Mana yang benar ngomongnya, mana yang salah? Mana yang hanya sekedar cari muka, benar-benar ada yang, mana yang ikhlas? Masa yang nggak bisa membedakan? Kita kan punya akal dan pikiran, masa sih? Masya Allah. Marilah kita bersama-sama untuk menjadi orang yang terbaik di bulan Ramadan ini. Menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang Quranis. Diturunkannya di bulan Ramadan ini kan turun ampunan, artinya kita banyaklah mengampuni orang, memaafkan orang. Lalu di bulan Ramadan ini diturunkannya berkah. Kemanapun kita harus jadi berkah orang. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.